selamat datang di podcast Kelompok 5. Saya sebagai host utama atas nama Aina Salsabila Izati. Saya di sini bersama dua rekan saya. Halo, nama saya Nurul Julianti sebagai host pendamping dan saya Nurul Aren Bakri sebagai host pendamping 2. Nah, hari ini kita akan membahas tuntas salah satu materi yang paling krusial di perkuliahan kita, yaitu kepemimpinan. Nah, di sini kami akan mengundang beberapa narasumber yang memiliki banyak pengalaman di pembahasan kali ini. Mari kita sambut ketiga narasumber kita pada hari ini. Silakan duduk. Hari ini kita akan membahas tuntas salah satu materi paling krusial di perkuliahan kita, yaitu kepemimpinan. Di sini kami akan mendatangkan narasumber yang sangat berpengalaman. Boleh nggak nih dari para narasumber memperkenalkan diri? Boleh. Perkenalkan, nama saya Veronica sebagai narasumber pertama. Perkenalkan, saya Nasura Liva sebagai narasumber kedua. Perkenalkan, nama saya Nabila Puspitasari sebagai narasumber ketiga. Selamat datang di podcast Kelompok 5. Nah, leader, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita harus tahu dulu nih, apa sih definisi dari pemimpin dan kepemimpinan menurut Nurul? Menurut pendapat saya, pemimpin itu sendiri adalah orang yang mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, baik itu dalam organisasi maupun kelompok. Sedangkan kepemimpinan adalah prosesnya, proses memengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Baik, terima kasih. Nah, itulah tadi sedikit gambaran mengenai definisi pemimpin dan kepemimpinan. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan. Sabar dulu teman-teman, sebelum masuk pembahasan kita nonton animasi mengenai gambaran kepemimpinan dahulu yuk. Nemo? Nemo? Nemo for what? Dory? Nemo! Nemo! I'm coming, Nemo! Nemo! Oh, thank goodness. It's all right, son. It's gonna be okay. Turn around! You're going the wrong way! Look out! Dory! Dory! Daddy, stop! No! Dory! Dad, I know what to do! Nemo! No! We have to tell all the fish to swim down together! Get out of there now! I know this will work! No, I am not gonna lose you again! Dad, there's no time! It's the only way we can save Dory! I can do this! You're right. I know you can. Lucky Finn! Now go! Hurry! Tell all the fish to swim down! Well, you heard my son? Come on! Dory, you have to tell everybody to Swim down together! You understand what I'm saying to you? Swim down! Everybody swim down! Come on, you have to swim down! Swim down, okay? Down! Swim down! Swim down! Swim down! Don't give up! Keep swimming! Just keep swimming!
Nah, tadi itu ada gambaran dari film Finding Nemo. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Di sini saya ingin bertanya kepada narasumber bagaimana sih terkait kepemimpinan yang baik. Saya ingin bertanya kepada narasumber Veronica terlebih dahulu deh. Baik, pemimpin yang baik itu ialah pemimpin yang mampu mengarahkan bawahannya dan juga yang mampu mengaktifkan partisipasi timnya untuk mencapai tujuan bersama. Baik, terima kasih atas pendapat narasumber Veronica. Saya beralih ke narasumber Naswa. Bagaimana sudut pandangan Anda ke kepemimpinan tersebut? Jadi menurut saya kepemimpinan yang baik itu adalah pemimpin yang dapat memberikan edukasi kepada setiap timnya dan juga memiliki rasa percaya diri. Terima kasih atas pendapat narasumber Naswa. Selanjutnya saya akan bertanya kepada narasumber ketiga yaitu Nabila. Bagaimana sih kepemimpinan menurut Anda? Menurut saya, kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang tidak hanya memerintah bawahannya, tetapi mampu memberi teladan nyata melalui sikap dan tindakan. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah memberikan pendapatnya. Di sini saya akan membuat kesimpulan, yaitu kesimpulannya kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang memandang keteladanan, integritas, kemampuan memotivasi dan pemahaman terhadap anggota tim. Pemimpin tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menjadi contoh nyata, mendorong partisipasi serta mendukung setiap anggota sesuai potensi mereka. Oke, Veronica, selain definisi, apa hakikat kepemimpinan yang membedakan dengan sekedar kekuasaan, dan apa faktor utama yang mendorong seseorang itu menjadi pemimpin? Mungkin hakikat kepemimpinan itu terletak pada visi dan nilai. Dan ada pula dua faktor utama munculnya seorang pemimpin. Faktor yang pertama itu faktor internal seperti kecerdasan dan minat seorang itu. Kemudian faktor yang kedua itu faktor eksternal seperti krisis dan kebutuhan sebuah organisasi. Pemimpin itu dilahirkan dengan potensi, tetapi dibentuk dengan lingkungan yang menentukan. Selanjutnya saya akan bertanya kepada narasumber Naswa, bagaimana sih setelah pemimpin itu muncul yang mengaplikasikan pengaruhnya? Apa fungsi dan gaya kepemimpinan yang paling krusial untuk mencapai tujuan organisasi? Nah, jadi seorang pemimpin itu harus mampu menyeimbangi 5 fungsi. Nah, di sini saya hanya berfokus pada 2 fungsi saja. Nah, fungsi yang pertama itu fungsi instruksi, yaitu berbicara satu arah untuk memberi perintah. Nah, yang fungsi yang kedua itu adalah fungsi partisipasi, yaitu mengaktifkan anggota dalam pengambilan keputusan. Nah, gaya yang paling krusial adalah fleksibilitas, yaitu yang mampu memberi dorongan. Terima kasih atas pendapat kedua narasumber. Memasuki segmen ketiga, kita tidak hanya akan membahas bagaimana pemimpin sejati itu muncul, tetapi juga bagaimana seorang pemimpin bisa gagal dalam memimpin suatu organisasi. Nah, sekarang di Indonesia baru-baru ini diguncang kasus mega korupsi dengan kerugian yang fantastis hingga ratusan triliun rupiah. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Baik, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum, ya.
illegal mining, tambang tanpa izin di kawasan PT Timah. Sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya dari 6 smelter dan barang-barang yang disita mendekati 6 sampai 7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. 6 perusahaan ini saja kerugian negara total ya, potensi berarti 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan, kita bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan dan kita tidak peduli siapa ada di sini. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita. Wah, pembahasan yang sangat menarik nih. Saya ada pertanyaan nih terkait kasus tersebut. Boleh nggak? Boleh banget. Nah, pertanyaan saya itu untuk narasumber kita yang pertama, Veronica. Jika kita melihat kasus ini, apakah pemimpin semacam ini memang memiliki sifat yang buruk sejak awal, ataukah kekuasaan yang sangat besar yang membentuk mereka menjadi koruptor? Mana yang lebih dominan dalam kasus kegagalan dalam kasus ini? Saya yakin pada awalnya tuh mereka memiliki kualitas yang memungkinkan untuk menjadi seorang pemimpin. Namun, jika kita melihat kasus korupsi triliunan, ini menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa kontrol dapat merusak siapapun. Kekuasaan itu istilahnya ibaratnya seperti racun yang dapat merusak, yang dapat menguji integritas seorang. Dari situ kita dapat melihat bahwa dari situ kita dapat melihat munculnya kepemimpinan yang etis. Jadi secara tidak langsung, situasi dan tingkat kekuasaanlah yang menguji dan akhirnya menghancurkan integritas sejak awal mereka ya. Nah, iya, dan ini menekankan pentingnya kerendahan hati dan pengakuan bahwa setiap manusia rentan tergoda akan sebuah kekuasaan gitu. Jadi bagaimana nih menurut Naswa dan Nabila, apakah setuju dari pendapat Veronica? Tepat sekali. Kepemimpinan yang gagal secara etis ini mengabaikan prinsip Ingarso Sutulodo. Pemimpin yang korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak moralitas organisasi dan publik. Ini adalah kegagalan yang sangat fatal karena dapat merusak kepercayaan. Jika pemimpin sudah mengkhianati kepercayaan, bagaimana kita sebagai bawahan atau masyarakat bisa percaya pada setiap keputusan yang mereka ambil? Tentu saja sulit. Kepercayaan yang rusak akan membuat pemimpin kehilangan legitimasi moralnya, dan ini akan menghambat program baik yang mungkin mereka miliki. Terus apa kaitan kegagalan etika ini dengan pengawasan praktis yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin? Nah, kunci dari kegagalan ini adalah pengambilan keputusan yang dilakukan secara tertutup dan kurangnya transparansi. Nah, pemerintah yang buruk itu selalu mengisolasi diri dari check and balance. Baik leaders, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan memasuki segmen keempat, yang dimana untuk mendebatkan mana yang paling bertanggung jawab atas kasus mega korupsi ini, keruntuhan moral pemimpin atau lemahnya sistem pengawasan di Indonesia. Korupsi di Indonesia itu bukan kebiasaan, tapi warisan. Dari zaman Orde Baru, kekuasaan udah jadi alat buat bagi-bagi. Bukan cuma bagi proyek, tapi juga loyalitas. Yang dekat sama penguasa dapat jabatan, yang nurut dikasih izin, yang nolak ya disingkirkan. Sistem ini namanya patronase, politik yang jalan bukan karena aturan, tapi karena hubungan. Dan dari situ lahir budaya balas budi. Kalau udah dikasih jabatan, harus balas jasa. Kalau udah dikasih proyek, ya bagi hasil. Masalahnya sistem itu nggak ikut tumbang waktu Orde Baru jatuh. Dia cuma ganti baju, ganti wajah, ganti logo partai. Tapi cara mainnya masih sama. Makanya tiap kali ada pejabat ditangkap KPK, itu bukan kejutan. Itu cuma sejarah yang diputar ulang. Selama jabatan masih dianggap investasi dan kekuasaan masih dipakai buat bagi keuntungan, korupsi nggak akan pernah hilang.
Dia cuma pindah tangan dari satu generasi penguasa ke generasi berikutnya. Gimana menurutmu? Apakah korupsi di negeri ini penyakit atau warisan yang sengaja dijaga? Kita kembali di segmen keempat. Fokus kita kasus kegagalan kepemimpinan ekstrim. Nah, tadi Najwa sempat menyinggung soal pengambilan keputusan yang tertutup. Menurut Najwa, mana yang harus kita salahkan terlebih dahulu dalam kasus mega korupsi? Keruntuhan moral pemimpin atau lemahnya sistem pengawasan? Dan saya harus menyalahkan kurangnya partisipasi dan keamanan yang kurang ketat. Pemimpin yang buruk itu memang selalu ada, tetapi keamanan yang ketat itu bisa mencegah terjadinya pencurian triliunan. Nah, kita di sini tidak hanya berfokus pada sistem subjektif, tetapi kita juga harus berfokus pada sistem objektif. Jadi menurut Anda jika sistemnya autopilot dan ketat, kepemimpinan dengan niat buruk pun tidak akan punya celah. Bukankah itu terlalu idealis tentang sistem? Nah, setidaknya ketika kita melakukan keamanan yang ketat, itu bisa mencegah terjadinya adanya aksi pencurian. Oke. Kepada narasumber ketiga, Nabila, saya ingin tahu pendapat Anda. Bukankah tanpa integritas, sistem secanggih apapun akan dicurangi? Bukankah kegagalan terbesar adalah hilangnya teladan itu sendiri? Saya menghargai pentingnya sistem, tapi saya berpegangan pada etika. Kegagalan yang paling fatal adalah runtuhnya integritas dan teladan. Pemimpin yang korupsi tahu ia melanggar aturan, tetapi ia tetap melakukannya karena moralnya sudah runtuh. Tanpa integritas, pemimpin akan melakukan 1000 cara untuk membobol sistem. Kita harus kembali ke prinsip Ingarso Sung Tulodo. Najwa, silahkan berikan tanggapan singkat atas pandangannya Nabila. Kita tidak harus bergantung pada moralitas semata. Kita butuh sistem. Mengandalkan moral pemerintah itu berisiko, jadi kita harus memastikan sudah ada audit yang ketat. Keduanya penting, tapi untuk mencegah terulangnya kasus triliunan, yang kita butuhkan adalah pemimpin yang mampu menjalankan prinsip tuturi handayani, yang di belakang memberikan dorongan-dorongan moral dan teladan, agar bawahan tidak ada yang berani ikut-ikutan korupsi walaupun ada celah. Baik leaders, waktu kita di sesi diskusi yang panas dan mencerahkan ini harus berakhir. Kita telah membahas dari konsep dasar, tantangan kekuasaan, hingga kegagalan ekstrem pemimpin yang berujung pada mega korupsi triliunan ini. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik adalah bahwa etika dan sistem sama-sama saling berperan penting. Etika atau teladan adalah benteng moral individu, sedangkan sistem atau pengawasan adalah benteng organisasi. Kita tidak bisa hanya memilih atau mengandalkan salah satunya. Betul banget. Kepemimpinan sejati di Indonesia harus mampu menyeimbangkan ketegasan dengan prinsip gotong royong, dan yang terpenting pemimpin harus menjadi teladan integritas di setiap keputusan yang diambil. Terima kasih kepada narasumber Veronica, Najwa, dan Nabila telah berkunjung di podcast kelompok 5 ini. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leaders. Sobat Leaders, itulah tadi cuplikan video podcast dari kelompok 5. Di sini kami ingin menyimpulkan dari podcast tersebut. Nah, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan bersama yang lahir dari perpaduan antara integritas pemimpin dan kemampuan menerapkan fungsi serta gaya kepemimpinan secara tepat. Dalam naskah ini menegaskan bahwa keberhasilan kepemimpinan membutuhkan keteladanan moral dan sistem pengawasan yang kuat agar kekuasaan tidak disalahgunakan.
Lihat deh naskah. Iya, lebaran. Minal ais. Astaghfirullahaladzim. Langsung ini, saya Nuralisa Julianti, langsung 3, 2, 1. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu materi paling susah di perkuliahan kali ini, yaitu kepemimpinan. Di sini kita akan mendatangkan narasumber yang paling memiliki banyak pengalaman. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Ulang ya, 3, 2, 1. Tantangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Berjabat tantangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam After take. Makan, makan. Apa nih? Apa nih? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Jul. Diajak ngobrol, main HP mulu. Diajak ngobrol, main HP mulu. Jawabannya iya, iya, iya. Orang tanya kemana, jawabnya iya, iya. Nggak sama, jawabannya nggak. Bye-bye. See you later. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Aduh, 1, 2, 3, mulai. Sekian podcast dari kelompok 5. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian podcast dari kelompok 5. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.